Halo semuanya, balik lagi sama gue Kryptondo. Jadi di video kali ini Kryptondo akan membahas tentang isu FTX ya, ataupun token FTT-nya. Nih, jadi kenapa ya FTT turun ataupun bisa dibilang lumayan drastis ya turunnya. Tapi kayaknya sih nggak turun terlalu drastis ya. Dia waktu itu naik sampai $25 dan turunnya ke $22. Nah, sini ada berita di tanggal 6 November yaitu kemarin ya. Dan sorry nih, ngomongnya agak-agak nggak enak banget karena lagi sariawan. Dan sini ada transferan antara 23 juta ataupun 530 juta dolar berbentuk token FTT dari Binance kemarin ya. Nah, kalau kata si ini ya, look on chain. Nah, jadi katanya Binance ini menjual token FTT-nya ya. Nah, di harga segini 23 ataupun $22 ya menjual. Jadi kenapa Binance menjual ya, wajar guys, karena ini bisnis guys, bisnis blockchain ataupun bisnis ya gimana lah, intinya kalian kayak jual barang atau sama beli barang. Misalkan kalian beli udah di harga murah, masa kalian ibaratnya harga udah mahal barangnya masa nggak dijual ya kan. Nah, terus juga ya banyak yang kayak apa tuh si SBF ataupun Sam Bankman ya kan, yang punya CEO FTX ataupun FTT itu berantem sama CZ. Nih guys, ini bukan akun aslinya si Sam FTX ya, ini akun fake ya. Nah, kalian bisa baca aja dari sini. Nah, ini udah Kryptondo kasih tahu nih, lihat nih, ini akun aslinya si Sam ya. Dia punya verified ataupun tanda centang birunya ya. Nah, nih, kenapa si CZ ini menjual FTT token? Nah, because this is businessman. Jadi ada orang yang mau menampung stoknya stok FTT-nya si CZ Binance dengan di harga $22. Jadi kalau bisa dibilang wajar aja. Bisnisnya si CZ juga mau untung ya kan. Masa dia masih mau rugi ya kan. Nah, kalau kita lihat dari time frame-nya si FTT dari daily ya, ini sebenarnya pernah naik ya kan di garis hijau itu di tanggal 31 Oktober. Nah, ini dia pernah tinggi di 26 Oktober ya. Terus di tanggal 1 November itu juga udah pernah naik, cuman turun lagi gara ya problem nih kayak sini. Bukan problem. Masalah problemnya itu dimulai dari tanggal 6 ya. Kayaknya ini isu-isunya. Nah, ini udah mulai tanda-tandanya itu dari 4 November sebenarnya guys. Nah, masuk ke 5 ya kan. Ini udah mulai turun ya, ada foot lah ini. Nah, ini tanggal 1 ini kayaknya masih kayak ada koreksi Bitcoin aja guys, koreksi market kripto. Nah, dia turun-turunnya itu di $25 sekian lah ya. Nah, ini kan tanggal 4, ini 5. Nah, tanggal 6 kemarin naik dulu ya kan, dinaikin langsung dijatuhin lagi. Terus sekarang hari 7 November hari Senin udah ibaratnya banyak yang akumulasi lagi, pas dari food gitu langsung hijau. Nah, ini kalau misalkan masih ini ya guys ya, masih close di daerah warna merah, kemungkinan FTT ini paling banter-banternya ya itu bisa turun lagi di $20 ataupun $18 ya. Dia masih mempertahankan supportnya dia ya. Nah, dia itu di tanggal November sempat turun sampai 21,47 ya, 21,47. Dan ini harga support dari 15 Juni kemarin itu di harga berapa nih? Bentar. Di harga 21,07 ya. Cuman beda tipis doang antara tanggal berapa nih? Bentar. Tanggal 18, ini kan tanggal 15 dia benar-benar disupport, terus sama tanggal 6 November ya. Cuman beda tipis doang. Karena FTT ini kalau bilang naiknya lumayan oke lama. Nah, turunnya juga masih kuat juga buat terlalu turun drastis banget. Nah, ini supportnya dia itu ada di $20 ataupun $18.
kalau misalkan lebih jatuh lagi nih di $18, kemungkinan support paling kuatnya itu di $10 guys. $10 itu juga Cryptondo nggak tahu bisa bakal sampai ke sana atau tidak, tapi yang jelas kalau emang benar-benar foodnya parah ataupun berita negatifnya parah banget buat si FTT, Cryptondo masih ngincar di harga $15 guys. Kalau misalkan $15 itu bagi Cryptondo itu kemungkinan udah harga paling termurahnya FTT, abis itu dia rebound lagi ke atas itu. Tapi ini hanya sebuah prediksi Cryptondo aja ya. Nah terus Cryptondo juga mikirnya ini nggak akan bisa kayak Luna guys, nggak akan bisa bangkrut kayak Luna secepat itu, karena FTT ataupun FTX itu beda banget sama Luna guys ya. Karena bisa dibilang ini FTX banyak yang dukung. Nah sebenarnya kenapa si CZ menjual, karena ini bisnis. Nah FTX itu ya, itu pertamanya dimodalin sama si CZ guys, karena si CZ itu temennya si Sam juga temennya si CZ. Jadi kalau misalkan dibilang mau bangkrutin sih ya agak-agak gimana ya, kalau bisa dibilang FTX ini kayak adiknya Binance guys, adiknya Binance. Makanya kalau dibilang mau hancur enggak juga sih, agak-agak sulit ya. Tapi Cryptondo juga nggak tahu pasti ya untuk urusan kedepannya benar bisa hancur atau enggak. Tapi yang jelas untuk pandangan Cryptondo, FTX ini benar-benar adiknya kayak adiknya Binance. Gak mungkin gampang bangkrut kayak Luna waktu kemarin. Kalau Luna tuh benar-benar wah gila sih, itu si Dukuan benar-benar masih kuat ya, masih kuat hantaman dari hujatan ini itu. Soalnya dia benar-benar emang batu sih ya, kalau Cryptondo lihat dari tampangnya Dukuan, makanya itu bos-bos pada nggak seneng. Nah kalau di sini bos-bos banyak yang dukung si Sam, pasti ya makanya bisa dibilang nggak segampang kayak Luna lah buat bangkrutin si FTX tersebut guys. Jadi itu aja sih yang bisa Cryptondo curhat dari problemnya ataupun isu matikanya dari FTX ataupun FTT. Mungkin kalian bisa mengerti lah ya gimana. Terus dari gitu juga nih FTX juga punya saham, kalau nggak salah di Nasdaq ada kalau nggak salah ya, sahamnya si FTX udah bisa dibilang saham blue chip lah si FTX itu masuknya di Amerika. Oke, sekian aja yang bisa Cryptondo bahas. See you the next video. Thank you untuk semuanya. Jangan lupa diberi subscribe, like, comment, share, dan see you. Bye bye, love you and undo.